Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali berjumpa dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca dan mendengarkan firman ini, tetapi kita yang sanggup untuk melakukannya dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita belajar dari sang penulis Amsal 30 ini, yakni Agur bin Yake dari Masa. Dia menyampaikan doa atau permohonan kepada Tuhan, ya. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, dua hal aku meminta kepadamu. Dua hal yang Agur bin Yake ini minta dari Tuhan. Dan dia katakan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, ya. Dia katakan, Tuhan, janganlah Tuhan menolak doa saya ini, ya. Karena doa ini, permohonan yang akan disampaikan oleh Agur bin Yake ini akan dia jadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya setiap hari. Apa sih yang menjadi doa atau permohonan dari Agur bin Yake dari Masa ini? Kita lihat yang pertama. Kalau saya mau katakan bahwa yang pertama dia minta dari Tuhan, Tuhan berikan dia kejujuran atau integritas. Di saat-saat ini kejujuran atau integritas menjadi sesuatu hal yang mahal, ya. Karena kita lihat banyak orang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan orang bisa memutarbalikkan fakta, orang bisa melakukan hal-hal supaya dirinya atau namanya dikenal, ya. Dia melakukan kejujuran, melakukan kebohongan, bukan kejujuran, ya, untuk menutupi hal-hal yang tidak sebenarnya dia lakukan. Bahkan kadang-kadang kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Contohnya begini, kita bilang, ya, kita sudah memaafkan orang atau kita sudah berdamai dengan orang. Padahal ketika kita berjumpa dengan orang itu, hati kita dugdak kemudian menjadi panas, ya. Ingat lagi apa yang sudah dia lakukan. Tidak jujur. Kalau kita bilang kita sudah berdamai dengan dia, berjumpa dengan dia, ya harusnya hati kita tuh tidak akan ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahannya. Ya, itu yang pertama. Oleh karena itu dikatakan dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 12, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kedua adalah Agur bin Yake ini dia minta supaya Tuhan memberikan dia rasa cukup, ya. Dia bukan minta kepada Tuhan memberikan dia kekayaan yang berkelebihan, ataupun juga dia bukan minta dari Tuhan memberikan dia kemiskinan, ya. Kita lihat pada ayatnya yang ke-8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita sudah dengan porsi kita masing-masing, ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melakukan, atau kita sanggup atau tidak memberdayakan atau sanggup untuk melakukan apa yang akan Tuhan kasih, kepercayaan yang Tuhan kasih, gitu ya. Oleh karena itu di sini dibilang bahwa karena kalau Tuhan berikan dia kekayaan, nanti dia akan berkata
berkata begini, aku akan menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Ya. Agur tahu diri gitu ya. Dan juga dia mau katakan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan saat ini adalah bahwa kita minta kepada Tuhan memberikan rasa cukup. Karena apa? Kalau dia diberikan kekayaan, dia akan menjadi sombong, menjadi angkuh, ya. Kemudian dia menjadi serakah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, kalau kita lihat bahwa orang yang korupsi itu apakah mereka miskin? Tidak. Mereka berkelimpahan, ya. Mereka memiliki materi yang cukup. Tetapi yang kurang dari mereka adalah memiliki rasa cukup, ya. Walaupun Tuhan sudah memberikan mereka kekayaan, uang yang banyak, tetapi karena keserakahan itu mereka selalu merasakan kurang. Makanya korupsi dilakukan, kolusi, nepotisme dilakukan. Bahkan sekarang karena keserakahan itu, hubungan adik kakak menjadi hancur, hubungan orang tua dan anak menjadi hancur, hubungan sesama menjadi hancur. Ya, karena keserakahan itu, maka kita mulai membuat status-status sosial ekonomi kita, membuat batas-batas bahwa kamu tidak satu level dengan saya, ya, jangan bergaul dengan saya, gitu ya. Ini yang Agur takutkan kalau Tuhan memberikan dia kekayaan, ya. Oleh karena itu, hal ini juga hendaknya kita minta supaya Tuhan selalu memberikan kita hikmat, Tuhan selalu memberikan kita kebijaksanaan ketika Tuhan mempercayakan berkat-berkat yang berkelebihan itu bagi kita. Dan yang kedua dikatakan, dan juga kalau Tuhan memberikan dia miskin, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, mencuri. Dan mencuri itu ternyata dikatakan oleh Agur mencemarkan nama Allah, ya. Mencuri kebahagiaan orang, mencuri identitas orang. Ini yang kadang kita lakukan tanpa kita sadar, ya. Mencuri kemahakuasaan Tuhan, ya. Kadang kita selalu katakan, Tuhan kenapa saya begini terus? Padahal kita masih bisa makan. Banyak orang di luar sana yang mau makan saja susah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apalagi saat-saat ini. Kalau kita lihat ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada saat virus corona ini menjadi pandemi di Indonesia, orang kemudian menimbun masker dan menjualnya dengan harga yang mahal. Serakah. Yang seharusnya dia saling berbagi, saling menguatkan, tetapi justru dia mencari keuntungan dirinya sendiri di tengah-tengah kesusahan orang lain. Banyak orang juga kemudian memberikan secara berlebihan kepada orang lain dengan tujuan supaya orang mengingat dia, orang merasa berhutang kepada dia. Ini yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, kalau orang kaya atau orang yang dikatakan di sini oleh Agur, orang yang ya kaya ya, kalau dari pandangan manusia, dari pandangan dunia, itu berarti dia memiliki materi yang berlebihan, memiliki aset yang banyak. Dan kalau orang miskin dari pandangan dunia adalah dia tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita lihat ya dari pandangan Allah, ya, orang kaya bisa menjadi miskin karena dia tidak sanggup untuk memberi dari kekayaannya dia. Dia selalu merasa kurang. Dan orang miskin bisa menjadi orang kaya karena dia sanggup untuk memberi dari kekurangannya dia. Justru orang itu yang menjadi orang kaya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dua hal yang kita belajar hari ini.
Yang pertama, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kejujuran dan integritas diri. Dan yang kedua, mintalah dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kita rasa cukup. Supaya setiap berkat yang Tuhan berikan kita terima dalam ungkapan syukur dan nama Tuhan yang dipermuliakan di sana. Jangan biarkanlah iblis mengambil ruang sekecil apapun, celah sekecil apapun untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Tapi biarlah kalau Tuhan memberikan kita berkelimpahan, hendaklah kita menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau Tuhan memberikan kita saat ini yang secukupnya, hendaklah kita selalu mengucap syukur atas setiap hal. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan dan kami sudah boleh mendengarnya. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, dan berikanlah kepada kami roh hikmat, roh kebijaksanaan, supaya kami bisa memaknai hari-hari hidup kami. Berikanlah kami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berikanlah kami roh kerendahan hati Tuhan. Jikalau Tuhan memberkati kami dengan berkelimpahan, ajarkanlah kami untuk bisa membagikan berkat itu bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan taruh dalam hati kami, supaya kami sanggup untuk melihat bahwa semuanya itu berasal dan bersumber dari Engkau. Jangan biarkan iblis merusak semuanya Tuhan, tapi biarlah Tuhan selalu memahkotai kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semua yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami yang harus tidak bisa bekerja untuk mencukupkan segala keperluan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau Allah yang kaya. Engkau sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami yang ada dalam kekecewaan hidup ini, kami yang ada dalam kepahitan hidup ini, ingatkanlah kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap menjadi orang-orang yang membawakan sukacita dan sejahtera bagi sesama kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.